Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di tutorial video kali ini saya akan membahas untuk pertemuan kelima dan keenam. Nah, kira-kira sekitar 10 hingga 20 menit ke depan saya akan menjelaskan kaitannya adalah metabolisme mikroorganisme atau mikroba. Nah, kemarin di pertemuan yang keempat itu sudah sempat disinggung kaitannya adalah nutrisi apa saja sih yang penting dibutuhkan oleh mikroba. Nah, kemudian juga ada beberapa penggolongan mikroba berdasarkan dari nutrisi dan lain sebagainya, sumber karbon, energinya. Nah, kalau kalian perhatikan di beberapa slide terakhir saya yang kemarin itu ada reaksi-reaksi kimia. Misalnya adalah pada mikroba nitrifikasi, saat proses nitrifikasi pembentukan nitrit, pembentukan nitrat, dan juga proses denitrifikasi, pembentukan yogurt. Jadi banyak sekali reaksi kimia. Nah, apa sih metabolisme dalam mikroba? Jadi metabolisme adalah semua reaksi kimia dalam suatu organisme. Kaitannya di sini adalah organismenya adalah mikroba untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi kalau dalam mikroba itu tidak ada proses metabolisme, bisa dikatakan bahwa dia tidak dapat bertahan hidup. Nah, seperti apa sih proses metabolisme yang dialami oleh mikroba? Apakah sama seperti manusia? Tentu saja beda. Nah, untuk mikroba sendiri itu pada dasarnya adalah proses metabolisme yang terjadi itu untuk pembentukan energi. Jadi nanti ada beberapa macam reaksi yang akan kalian pelajari, yang utamanya adalah 3 hal ini. Fermentasi, respirasi sendiri nanti dibedakan menjadi 2, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan yang ketiga adalah fotosintesis. Nah, hasil samping proses pembentukan energi itu senyawa-senyawa dapat dimanfaatkan menjadi produk, misalnya etanol. Kalian tentu ingat misalnya saat proses fermentasi tape, itu kan sebenarnya bikin tape itu kan sebenarnya kita ingin memecah dari molekul glukosa untuk menjadi etanol. Seperti itu. Kita akan perhatikan bagaimana lintasan atau reaksi-reaksinya dalam menjalankan proses metabolisme yang dialami mikroba. Nah, ini tadi. Nah, kalau secara garis besar, nantinya metabolisme itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu reaksi-reaksi kimia kaitannya untuk penguraian dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, namanya adalah katabolisme. Kemudian yang kedua adalah pembentukan atau anabolisme, yaitu senyawa-senyawa sederhana dibentuk menjadi senyawa yang kompleks. Prinsipnya adalah seperti reaksi oksidasi reduksi, makanya kemarin masih ingat ada aseptor elektron. Nah, ini adalah fungsi dari metabolisme. Jadi ingat ya, secara garis besar ada 2 jenis metabolisme. Nah, apa sih? Kenapa sih kok perlu ada metabolisme? Biasanya dalam reaksi kimia atau metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam mikroba, itu perlu energi ataupun bisa menghasilkan energi. Nah, energi ini digunakan untuk berbagai macam aktivitas ya. Selain itu energinya, kemarin kan kita sudah belajar di pertemuan minggu lalu, yaitu energinya ada yang berupa dari cahaya, ada yang berasal dari bahan organik, ada juga yang berasal dari bahan anorganik. Untuk bentuk energinya, kalau dalam mikroba itu sama ya dengan manusia pada umumnya, juga akan disimpan dalam bentuk energinya adalah senyawa adenosin trifosfat. Tolong nanti ini dilihat di slide saya ada struktur molekulnya. Kemudian terminologi lain atau istilah yang kita perlu pelajari dalam metabolisme adalah enzim. Enzim adalah katalisator protein yang membuat sistem kehidupan berjalan dengan cara memacu kecepatan reaksi pada suhu rendah. Nah, ini adik-adik semuanya, kalian bisa melihat katabolisme itu adalah dari molekul yang sangat besar, molekul yang lebih besar, dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan energi. Di sini pengertian katabolisme secara mudah seperti itu. Sedangkan metabolisme yang jenisnya adalah anabolisme itu adalah proses pembentukan dari senyawa yang molekulnya kecil
diubah menjadi molekul yang besar dengan membutuhkan bantuan energi. Nah, energinya tadi ada beberapa jenis. Nah, ini adalah contoh sederhana dari proses yang dilakukan oleh makhluk hidup pada umumnya. Itu juga melaksanakan proses anabolisme dan katabolisme. Kalian bisa lihat di sini ada dua macam reaksi metabolisme, yaitu prosesnya adalah respirasi, pernafasan, kemudian di sini ada fotosintesis. Nah, bisa terlihat kalau fotosintesis itu reaksinya adalah dari senyawa yang sederhana terbentuklah senyawa yang lebih kompleks, yaitu glukosa, dan O2. Sedangkan pada proses respirasi, itu adalah glukosa dan O2 itu dipecah menjadi CO2 dan H2O, serta dari pemecahan ini menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini karena namanya fotosintesis, maka reaksi pembentukannya adalah membutuhkan cahaya. Cahayanya di sini itu adalah dari cahaya matahari. Nih, tadi ya pengertiannya, tolong dihafalkan, tidak dihafalkan juga nggak apa-apa, tapi yang terpenting gampang kok. Kalau kata berarti itu adalah pemecahan, kalau anak itu seperti pembentukan. Nah, reaksinya yang paling sederhana dari contoh sebelumnya tadi adalah seperti ini. Glukosa C6H12O6 dipecah menjadi CO2 dan H2O serta menghasilkan energi. Sedangkan pada proses pembentukan itu misalnya karena kita mulai dari yang senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi, glikogen yang polisakarida. Kalau glukosa kan dia monosakarida dengan membutuhkan energi. Nah, ini secara garis besar pembagian katabolisme dan anabolisme. Jadi di sini anabolisme sendiri nanti dibedakan menjadi dua jenis. Ada fotosintesis, jadi sumber energinya dengan bantuan cahaya. Kalau yang satunya sumber energinya adalah dengan bantuan senyawa-senyawa dari senyawa organik atau senyawa anorganik menjadi molekul yang lebih kompleks. Di sini biasanya digunakan untuk pembentukan seperti ini, asam amino, gula, asam lemak, jadi ada karbohidrat, pembentukan protein, pembentukan lipid, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan anabolisme dengan proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya, nama reaksinya nanti adalah fosforilasi. Kemudian untuk katabolisme sendiri itu nanti akan lebih banyak pembahasannya, nutriennya kaitannya adalah karbohidrat untuk dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Begitu. Oke, ya, di sini mungkin ada yang tanya, oh ini ada ATP, ada ADP. Nanti senyawa ATP ini akan dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat, seperti itu digunakannya. Kita akan membahas satu persatu. Yang terpenting adalah konsepnya. Kalau anabolisme ada dua jenis dari sumber energinya, dari cahaya, yang satunya dari senyawa kimia. Nah, dalam melakukan proses metabolisme, misalnya kalian ketahui ya, reaksi fotosintesis yang paling sederhana atau reaksi fotosintesis seperti ini dulu aja misalnya. Kan kalian waktu SMA mungkin pernah belajar bahwa reaksi fotosintesis oleh tumbuhan itu kan CO2 plus H2 bisa menjadi C6H12O6. Benar ya? Nanti disetarakan sendiri ya reaksinya. CO2 plus H2 menghasilkan C6H12O6 plus O2 dengan bantuan cahaya matahari, misalnya seperti ini. Nah, nanti pada kaitannya sebenarnya yang akan kita pelajari dalam mikroba itu tidak serta-merta reaksinya sederhana seperti ini. Jadi ada proses tahapan-tahapan untuk menuju reaksi yang disederhanakan seperti ini. Nah, urutan lintasan metabolisme mikroba pada dasarnya itu mengikuti tiga hal ini. Ini biasanya digunakan, metabolisme mikroba yang digunakan untuk reaksi katabolisme atau yang pemecahan. Kalau di sini yang fotosintesis itu termasuk jenis proses yang anabolisme.
Oke ya, nanti kita akan bagi outline-nya. Oh ya, sebentar. Di sini kalau kalian perhatikan, lintasan metabolisme mikroba untuk proses yang katabolisme itu dibagi 3. Yang pertama lintasannya adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs atau TCA, tricarboxylic acid cycle, kemudian rantai respirasi atau rantai transfer elektron dan oksidatif fosforilasi. Seperti itu. Nah, ini adalah outline kita sebenarnya. Jadi kalau secara garis besar, metabolisme nanti akan dibagi 2 jenis, katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme nanti kita akan membahas proses respirasi, baik aerob maupun anaerob, dan fermentasi. Bagaimana sih lintasan metabolisme di dalamnya. Kemudian untuk anabolisme, karena tadi ada 2 jenis ya sebenarnya, ada biosintesis. Di sini biosintesisnya adalah karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Kemudian yang satunya adalah fotosintesis dengan bantuan cahaya. Di sini melibatkan reaksi cahaya dan reaksi gelap. Nah, adik-adik, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas katabolisme secara singkat. Nah, ini mungkin di slide saya ada kesalahan ya. Jadi katabolisme dan energi hanya terbagi di 2 hal ini saja yang akan kita bahas. Pembentukan energi kaitannya adalah senyawa ATP, kemudian biooksidasinya ada 3 jenis yaitu respirasi, baik anaerob, aerob, dan fermentasi. Sedangkan fotoautotrof itu adalah untuk proses anabolisme. Jadi fotoautotrof atau fotosintesis itu masuknya adalah bukan di katabolisme. ATP fungsinya bisa kalian baca ya, jadi banyak hal di sini. Kita sendiri sebagai manusia juga menghasilkan atau memerlukan ATP untuk segala macam aktivitas yang kita lakukan pada keseharian kita. Nah, molekul ATP adalah adenosin trifosfat, itu menyimpan dan mentransfer energi dengan menerima dan melepaskan fosfat anorganik PI disintesis dari ADP adenosin difosfat. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa energi dari 1 mol ATP adenosin trifosfat itu setara dengan 7,3 kilokalori per molnya. Lumayan besar ya, jadi di sini. Nah, di sini kalau kita mau membentuk ADP, itu reaksinya adalah reaksi dari ADP ditambah fosfat memerlukan energi menghasilkan ATP dan air. Sedangkan reaksi kebalikannya itu adalah seperti reaksi hidrolisis ya di sini. Penguraiannya di mana ATP plus air itu terurai menjadi ADP plus fosfat, sehingga terpisah antara fosfatnya yang jumlahnya adalah trifosfat menjadi difosfat. Seperti itu. Nah, ini kalian bisa perhatikan gugus-gugus penting apa saja sih yang penting dalam suatu energi yang kita gunakan di dalam tubuh kita. Kaitannya di mikroba juga sama ya. Jadi di sini ada struktur molekulnya dinamakan adenosin. Nah, kalau adenosin, kalian bisa perhatikan ada 2 gugus penting di sini, yaitu gugus adenin dan gugus ribos. Dan di sini adalah fosfat group. Nah, untuk adenin, bisa kalian perhatikan, adenin itu rata-rata disusun atas senyawa apa? Atau kompleksnya unsur apa? Nitrogen. Nah, jadi kalau adenin bisa saya simpulkan itu semacam seperti proteinnya di sini. Kemudian untuk ribosnya sendiri itu adalah sebagai gulanya atau sebagai karbohidratnya karena tersusun atas CHO. Sedangkan fosfat group itu rata-rata terdiri dari fosfat jelas ya, PO4. 3 nih. Ion fosfat ya kalau misalnya ion fosfat
kaitannya ada O-nya ada 3. Saya tidak minta kalian dipelajari ini, tapi kalian tahu adenosin trifosfat itu ada senyawa-senyawa yang kandungannya adalah protein, karena ada nitrogennya rata-rata, kemudian ada karbohidratnya, kemudian ada fosfatnya, jadi sangatlah kompleks. Nah, ada 3 jenis proses pembentukan ATP, yaitu fosforilasi tingkat substrat, kemudian fosforilasi oksidatif, chemiosmosis, ada fosforilasi fotosintesis. Untuk fosforilasi fotosintesis, nanti kita tidak akan pelajari terlebih dahulu. Kenapa? Kaitannya karena yang fotosintesis itu adalah prosesnya anabolisme. Oke, yang pertama adalah fosforilasi tingkat substrat. Di sini bisa kalian baca sendiri langsung ya saya ya. Jadi memang materi teknik bioproses itu sebenarnya bisa jadi mata kuliah tersendiri itu jurusan tersendiri pun bisa ya. Seperti saya kemarin cerita di UI itu teknik bioproses jurusan tersendiri. Saya akan singkat saja. Untuk fosforilasi tingkat substrat, ini poin pentingnya adalah contoh proses yang terjadi adalah namanya fermentasi. Contohnya adalah senyawa berenergi tinggi yang dihasilkan misalnya adalah asam pirufat. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Jadi nggak usah dipelajari, nggak usah dihafalkan ininya, cukup yang bagian ini ya. Jadi nanti hasil akhir untuk proses fermentasi nanti adalah bentuknya adalah asam-asam organik. Makanya misalnya nanti contoh dari fermentasi kan hasilnya bisa etanol, nanti bisa asam asetat, dan lain sebagainya. Nah, ini sekilasnya substrat berenergi tinggi, adik-adik. Jadi dengan reaksi seperti ini menghasilkan fosfogliserat di sini dan menghasilkan ATP. Nah, di sini ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap glikolisis dan tahap siklus Krebs. Tadi ingat ya, lintasan mikroorganisme. Mikroba kaitannya adalah untuk proses katabolisme. Itu yang pertama ada proses yang dinamakan glikolisis. Nah, ini nanti kita perlu belajar dan menghafalkan ya. Jadi jangan kaget, aduh belajarnya banyak itu untuk bioproses. Kemudian yang ketiga RTE, rantai transfer elektron. Nah, ini jadi kalian perhatikan, kalau yang namanya katabolisme, tadi kan seperti reaksi sederhananya adalah di fermentasi pembuatan tape ya. Kalian tahu C6H12O6, biasanya kalau di fermentasi dia reaksinya adalah anaerob, sehingga di sini menghasilkan etanol C2H5OH dan gas. Gas apa ini di sini? Atau cuma C2H5OH? Oke. Gas CO2 seingat saya ya. Dan ini reaksinya setara, C2H5OH, 12-nya udah, 2, setara ya, 2CO2. Nah, ini adalah proses fermentasi pada singkong misalnya, atau fermentasi di gula glukosa dengan ragi. Bantuannya misalnya adalah ragi Saccharomyces sp. Nah, di sini bisa kalian perhatikan sebenarnya bahan baku utamanya adalah glukosa. Di sini sama. Tapi tidak serta-merta langsung terbentuk yang namanya C2H5OH atau etanol di sini. Karena reaksi sejatinya itu ada tahapannya. Yang pertama dialami oleh proses fermentasi adalah tahapannya glikolisis. Di sini kalian tidak perlu menghafalkan, yang perlu kalian perhatikan adalah reaksi sederhananya langsung. Jadi kalau kalian menghafalin ini nggak mungkin hafal. Kalau kalian perhatikan di sini
ada beberapa bantuan-bantuan enzim yang diperlukan untuk memecah glukosa menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kita tadi mengenal ada istilah enzim karena memang membantu prosesnya juga dalam metabolisme. Nah, yang perlu kalian hafalkan adalah langsung di hasil akhir. Apa sih reaksi glikolisis? Glikolisis itu adalah reaksi pemecahan glukosa dengan hasil akhirnya, jadi bahannya adalah glukosa. Kemudian hasilnya itu adalah, bisa kalian perhatikan di sini, 2 pirufat. Setelahnya asam pirufat ya nanti ya, ada keterangannya nanti di slide selanjutnya seingat saya. Kemudian juga dihasilkan 2 ATP. Nah, kalau kalian perhatikan loh Bu, ini kan ATP-nya yang dihasilkan, kalau kalian perhatikan sebenarnya dari reaksi ini, itu kan ada 4 ya. Tapi 4 ATP ini, 2 itu digunakan kembali untuk proses pemecahan glukos menjadi glukos 6-fosfat dan fruktos 6-fosfat. Di sini kelihatan ya, pemecahan glukos menjadi glukos fosfat itu memerlukan 1 ATP, sedangkan untuk pemecahan fruktos 6-fosfat juga membutuhkan 1 ATP. Oke. Nah, ini sederhananya bisa kalian perhatikan. Ini sebenarnya sama. Jadi kalau ada pertanyaan nih, misal di ABC, apa sih glikolisis? Nama lainnya adalah Embden-Meyerhof-Parnas pathway. Nah, ini bahan bakunya glukos menjadi asam pirufat dengan hasil akhirnya adalah 2 ATP. Walaupun kalau kalian perhatikan lengkapnya ada dihasilkan glukosa, kemudian membutuhkan 2 ADP menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan ada H+ juga di dalamnya. Tapi cukup ditulis hasil akhirnya seperti itu aja. Nah ini glikolisis kita ulangi lagi ya. Prosesnya melibatkan banyak enzim. Tadi kalian sudah tahu ya, terlihat ada heksokinase, fosfoheksisomerase, dan lain sebagainya. Kita tidak bakal mengeluarkan itu di soal ya. Yang penting kalian ketahui adalah hasil akhirnya adalah asam pirufat, produknya. Prosesnya anaerob, di mana pirufat nanti bisa diubah. Jadi dia semacam senyawa yang masih bisa diubah kembali menjadi asam-asam organik yang tadi saya ceritakan, misalnya menjadi asam laktat, etanol, butanol, asam asetat. Nah, kalau kalian perhatikan di slide kemarin, itu kan pembentukan proses yogurt, itu kan aslinya adalah dari lemak ya, dari fermentasi lemak diubah menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini sebenarnya adalah salah satu produk dari yogurt itu sendiri juga. Hasilnya pasti ada asam laktatnya. Kalau prosesnya aerob, asam pirufat diubah menjadi CO2 dan NADH melalui TCA cycle atau siklus Krebs. Seperti itu. Jadi ada proses lanjutannya, tapi kalau prosesnya anaerob, dia langsung berhenti di situ. Langsung bisa digunakan sebagai produk olahan yang digunakan untuk manusia, kebutuhan. Misalnya pada yogurt tadi. Nah, ini tolong kalian benar-benar perhatikan. Kalau kita lanjutkan tahapan metabolisme selanjutnya kan ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini bahan bakunya adalah asam pirufat yang diubah terlebih dahulu menjadi asetil-CoA. Kemudian di sini ada berbagai macam produk yang dihasilkan. Ada misalnya di sini ada asam sitrat, kemudian ada apa lagi nih? Alpha ketoglutarik acid, asam succinik, asam furmerik, asam malik, dan lain sebagainya. Jadi, siklus Krebs itu adalah kelanjutan dari tahapan lintasan metabolisme.
Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah dari asam pirofat itu dehidrogenasi menjadi asetil-CoA. Reaksinya adalah seperti ini. Jadi yang saya di sini sudah memberikan, tidak perlu dihafalin ya. Jadi yang reaksi ada dua reaksi utama untuk di siklus Krebs. Yang pertama adalah asam pirufat menjadi aktifkan terlebih dahulu sehingga menjadi asetil-CoA. Kemudian reaksi yang kedua adalah asetil-CoA dipecah menjadi CO2. Yang kaitannya misalnya dilanjutkan digunakan untuk kondisi yang aerob. Oh ya, nah di sini kalian juga perlu memperhatikan apakah ada ATP yang dihasilkan dari reaksi siklus Krebs. Kalau kalian perhatikan, ternyata walaupun tadi di sini, oh di sini nggak pakai. Jadi di siklus Krebs dia tidak membutuhkan ATP ataupun ada di sini, maaf, ada hasil ATP yang dihasilkan di siklus Krebs. Walaupun mungkin ATP-nya ini juga akan digunakan yang lainnya. Karena kalau kita perhatikan di sini, oh iya, ini kesalahan tulis ya, adik-adik. Iya, ini penting. Nah, bagian ini kita harus memperhatikan hasil akhir dari TCA cycle, karena pengaktifan dari asam pirufat menjadi asetil-CoA, hasilnya adalah CO2 dan ATP. Kemudian fosforilasi oksidatif atau chemiosmosis itu terjadi, namanya juga adalah mengalami proses membutuhkan oksigen kaitannya, berarti dia terjadinya adalah di mitokondria respirasi. Jadi tempat sistem respirasi di dalam sel atau dalam mikroba itu terjadi dalam mitokondria. Di mana nanti kaitannya proses lintasan metabolisme untuk tingkat di chemiosmosis itu melibatkan tahapan yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Di mana kalau aseptor elektron terakhirnya adalah O2, berarti itu adalah respirasinya aerob, tapi kalau aseptor elektron terakhirnya bukan O2, berarti dia respirasinya bukan respirasi aerob, atau istilahnya nanti kalau aseptor elektronnya bukan O2, oke ya, mohon maaf ya jika agak sedikit lama penjelasannya. Kemudian di sini ada senyawa-senyawa pembawa elektron, tadi mungkin juga sudah disinggung sedikit. Ada NADH, ada FADH2. Di sini NADH dan FADH digunakan untuk sintesis ATP dan ADP. Dan bisa kalian perhatikan senyawa NADH dan FADH2 itu digunakan untuk kaitannya di lintasan metabolisme, di glikolisis, di siklus Krebs, di pengubahan pirufat menjadi asetil-CoA, pengaktifannya, kemudian metabolisme asam lemak. Terakhir yang RTE, ini adalah tahap akhir respirasi sel di mana energinya ditransfer dan disimpan pada ATP. Di sini nanti reaksi untuk rantai transfer elektron itu sangatlah panjang. Dan nanti kaitannya kalian tidak perlu menghafalkan sama senyawa-senyawanya apa, cukup tahu, oh bahan bakunya tuh apa sih, kemudian aseptornya tuh apa sih, kemudian hasil akhirnya tuh apa. Di sini yang perlu kalian perhatikan, lokasi terjadinya
rantai transfer elektron itu kalau untuk sel eukariotik itu di mitokondria, eukariotik masih ingat memiliki membran inti, prokariotik itu di sitoplasma karena dia tidak memiliki membran inti dan sel prokariotik itu sangatlah sederhana sekali bentuknya, sel tunggal. Nah, ini adalah reaksinya ada di dalam mitokondria. Kita lewati dulu ya. Dan kalau kalian perhatikan, di sini banyak melibatkan senyawa NADH, ada FADH2, kemudian ada reaksi oksidasi reduksi, ada pelepasan H+, kemudian ada yang jadi membutuhkan H+ mungkin ditangkap juga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu terjadi di dalam mitokondria. Di sini kalau untuk tadi ya sekilasnya, kalau untuk reaksinya respirasi aerob itu dia aseptor elektron terakhirnya adalah O2. Nah, ini ringkasannya. Mungkin secara singkat ya biar kalian paham. Jadi, proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, bahan bakunya adalah glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufatnya nanti bisa dijadikan kalau untuk fermentasi nantinya contohnya itu bisa digunakan menjadi etanol, asam organik, asam asetat, asam laktat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan siklus Krebs cycle itu bahan bakunya dari asam pirufat, kemudian diaktifkan dulu ya menjadi asetil-CoA, kemudian melalui siklus Krebs. Di sini hasil akhirnya adalah CO2, kalau nggak salah ya tadi ya CO2, kemudian dihasilkan energinya sebanyak 2 ATP. Nanti coba dicek di siklus Krebs di slide saya tadi apakah ada 2 ya ternyata. Nah, kemudian untuk yang reaksi ketiga itu adalah rantai transfer elektron. Di sini banyak terjadi proses ini ya, oksidasi reduksi. Nah, di sini hasil akhir dari CO2 dan lain sebagainya itu akan dihasilkan sebanyak 34 ATP. Jadi dalam reaksi RTE atau rantai transfer elektron itu energinya menghasilkan energi yang paling banyak. Dan perlu kalian perhatikan pula untuk reaksi glikolisis itu terjadinya di sitoplasma sel, sitoplasma mikroba. Sedangkan untuk reaksi siklus Krebs dan RTE itu terjadi di sini, di mitokondria. Di sini hasil akhirnya adalah air. Di sini ada ya keterangannya. Jadi ngafalinnya kalau bisa pakai tabel yang ini aja, karena mudah. Foto fosforilasi mungkin saya akan lewati dulu, karena nanti akan kita bahas saat proses anabolisme. Nah ini ya, tadi sebenarnya kita udah membahas sih, respirasi anaerob, fermentasi. Yang pertama, kalau respirasi aerob itu lintasan metabolismenya itu ada 3. Jadi masih ingat ya, lintasan metabolisme secara garis besar kan cuma 3. Glikolisis, kemudian siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Untuk reaksi respirasi itu 3 ini juga. Di mana di sini ada juga yang namanya proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Ini reaksinya. Kemudian bisa kalian perhatikan hasil akhir untuk respirasi aerobik itu hasilnya adalah jumlah energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Kemudian yang anaerob itu adalah sama, jadi sama seperti aerob, lintasannya juga sama.
glikolisis, ada konversi dari pirufat, pengaktifan pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah aseptor elektronnya tidak menggunakan O2, sehingga hasil akhirnya bukan lagi H2O, adik-adik semuanya. Tergantung dari aseptor elektron di setiap mikroba kan macam-macam ya. Jadi misalnya untuk Pseudomonas itu aseptor elektronnya menggunakan oksidasi dari senyawa anorganik misalnya NO3, kemudian SO4, kemudian CO3 2-min. Ini adalah beberapa jenis mikroba untuk aseptor elektron yang sifatnya respirasinya adalah anaerob. Misalnya di sini ada keterangan untuk reduksi nitrat berarti denitrifikasi. Kemudian reduksi sulfat, desulfovibrio namanya, reduksi CO2. CO2 diubah menjadi metan di sini ya, metanogenesis nantinya. Nah, nanti kalau di sini ada keterangan kan, produksi energi ATP lebih sedikit dari respirasi aerob. Jadi hasilnya kalau total di respirasi aerobik tadi kan 38. Tapi kalau di anaerob itu tergantung dari masing-masing mikrobanya. Bisa jadi Pseudomonas hasilnya misalnya cuma 36 lebih sedikit kurang dari 2 ATP dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Bisa kalian perhatikan, aerob itu jelas butuh O2 bebas untuk oksidasi makanannya. Kalau anaerob dia cukup dari senyawa anorganik tadi, aseptor elektronnya. Kemudian hasil akhirnya itu adalah 38 ATP. 38 ATP itu adalah total ya. Jadi total di sini adalah maksudnya total dari 3 lintasan tadi, dari glikolisis. Glikolisis kan ada 2 ATP, kemudian siklus Krebs ada 2 ATP juga, kemudian di RTE-nya, rantai transfer elektronnya dihasilkan 34, sehingga hasilnya adalah 38 ATP. Kalau anaerob, itu hasilnya lebih sedikit dan keterangan di sini adalah menghasilkan 2 ATP dari tiap-tiap tahapannya. Minimal kalau saya bisa bilang untuk anaerob karena prosesnya sama, di glikolisis 2, kemudian di siklus Krebs juga 2, berarti 4 ATP, plus ditambah dari RTE ada 2 ATP di setiap tahapannya. Karena kan reaksi dari rantai transfer elektron itu kan bertahap ya, reaksi oksidasi reduksi elektronnya di situ. Di sini membebaskan CO2 dan H2O secara sempurna. Kalau yang anaerob tidak sempurna, karena di sini memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Bisa jadi hasil akhirnya bukan CO2 dan H2O. Dan yang keempat adalah ditinjau dari hidrogen yang dibebaskan akan bergabung dengan O2 membentuk H2O. Kalau di sini yang respirasi anaerob itu bisa jadi hidrogennya karena tidak ada O2 itu bisa jadi membentuk asam laktat dan etanol. Reaksinya di mitokondria sedangkan lokasinya di sitoplasma, prosesnya sederhana, kalau yang satunya kompleks. Ini contoh reaksi respirasi anaerob pada bakteri reduksi nitrat. Bisa kalian perhatikan reduksi nitrat di sini pakainya Pseudomonas. Reaksinya di sitoplasma dari senyawa NO3 nitrat, kemudian menangkap elektron dan H+, kemudian membentuk nitrit ya, NO2 ya. Hingga akhirnya terbentuk amonia. Di sini banyak sekali, harusnya ada keterangan ATP-nya ya, tapi di gambar saya tidak kelihatan. Yang lain, reduksi sulfat, nama bakteri pereduksi sulfat adalah Desulfovibrio, Desulforomonas, SP.
bisa kalian perhatikan, namanya juga pereduksi, berarti terlihat sulfat terurai bisa menjadi gas ya, gas H2S seperti ini. Itu pakai desulfovibrio. Reaksinya disingkat ya di sini ya. Oke. Ada juga mungkin tidak sempurna menjadi H2S, ada yang hasilnya menjadi FeS2 dan lain sebagainya. Di laut untuk kaitannya reduksi sulfat. Sedangkan CO2 itu bakterinya bakteri metanogenesis, di mana prosesnya adalah pembentukan metanococcus. Kemudian yang terakhir adalah yang paling sederhana, yaitu fermentasi. Jadi fermentasi berasal dari kata ini, artinya mendidih, oleh orang Prancis ya, mengamati buah anggur yang berubah menjadi wine anggur. Di sini maksudnya anggur minuman. Lintasan metabolismenya hanya satu, yaitu glikolisis. Jadi kalau ditanya fermentasi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya bisa macam-macamnya, yaitu karena hasil akhirnya adalah asam piruvatnya diubah menjadi asam organik, misalnya etanol, asam laktat, dan lain sebagainya, dengan hasil akhirnya adalah 2 ATP. Kemudian di sini dijelasin bahwa fermentasi tidak ada oksigen. Ini tolong kalian pelajari betul-betul, kalau bisa kalian cari reaksinya tuh gimana sih kalau untuk fermentasi glukos, kan menjadi glikolisis kan asam piruvat. Nah, asam piruvatnya kan bisa macam-macam ya dari bentuknya ya. Jadi hasil akhirnya itu bisa bentuknya adalah asam butirat, butanol, isopropil alkohol, aseton, CO2, produk dari asam piruvat semua ini sebenarnya turunannya. Kemudian asam piruvat yang lain jadi kok ini bisa beda-beda, di sini tergantung dari mikrobanya itu apa ya. Misalnya yang kemarin kita ingat untuk yang kayak glukosa menjadi etanol, produk etanol di sini itu kan dari misalnya proses peragian yang kalian ketahui ya, tape dan lain sebagainya, tapi saat pembentukan asam laktat, di sini adalah bakterinya beda lagi, misalnya pakai bakteri Lactobacillus tadi. Karena di sini glukosnya sumbernya mungkin tidak benar-benar C6H12O6, tapi biasanya dari lemak juga ya untuk menjadi laktik asid. Nah, tolong kalian semua cari reaksinya itu seperti apa sih untuk bentuk butanidiol, asam propionat, nama bakterinya itu apa, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa jenis hasil fermentasi ya. Sering saya keluarkan ya di UTS, apa sih misalnya bahan baku untuk fermentasi alkohol. Kan ini ada jenisnya macam-macam, bahan bakunya apa, kemudian nama mikrobanya apa, produknya di fermentasi alkohol itu apa, dan kegunaannya. Kalian coba cari ya masing-masing untuk bahan pengetahuan kalian agar tidak semua dari saya. Nah, di sini ada sekilasnya sebenarnya dijelaskan. Tinggal kalian bikin rangkuman, oh kalau pembentukan asam propionat itu nama bakterinya atau nama mikrobanya adalah Propionibacterium. Tinggal kalian cari reaksinya itu seperti apa sih dari senyawa glukosa tadi kok bisa diubah menjadi asam propionat. Itu reaksinya seperti apa. Terus di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah kegunaannya. Kalau sudah ada pembentukan end produknya misalnya asam laktat, kemudian etanol, kira-kira di sini itu tuh digunakan di bidang apa? Misalnya, oh etanol bisa digunakan di bidang makanan minuman, bisa juga di bahan bakar, juga bisa kan bahan bakar bioetanol dari proses
apa namanya, dari ethanolic fermentation mungkin juga bisa. Atau metanogenesis, berarti fermentasinya itu digunakan untuk kegunaannya untuk di industri energi misalnya, dan lain sebagainya. Asam laktat untuk apa? Keju mungkin, atau mungkin yogurt, tolong dicari sendiri ya. Di sini belum ada kegunaannya soalnya. Nah, ini sekilasnya sebenarnya ada ya. Tinggal kalian cari reaksinya aja sekarang di sini. Gimana sih reaksi dari glukosa bisa menjadi asam propionat, kemudian bisa menjadi asam laktat, jadi CO2, aseton. Di sini ada kegunaannya, keterangannya juga ya, ada asetobakter, di sini menjadi asam asetat, jadi cuka, dan lain sebagainya. Oh, saya kasih reaksinya, ternyata bisa kalian pelajari sendiri ya. Tolong diperhatikan. Etanol juga ada. Mungkin kalau membuat fermentasi etanol tidak langsung yang ya, ini kalau udah bisa ya. Saya rasa kalian agak kesulitan kalau bikin dari asam pirufat. Saya nggak minta kalian ngafalin strukturnya asam pirufat. Ambil aja yang dari glukosa sederhananya kayak fermentasi tadi saya nulis, misal C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus CO2, misalnya seperti itu untuk etanol. Tinggal bagaimana pengubahannya kalau kaitannya sama asam laktat, kemudian kalau jadinya yang lain. Kebetulan di sini contoh yang ada reaksinya hanya 2, yaitu di asam laktat fermentation sama yang etanol fermentasi. Oke, begitu dulu penjelasan untuk materi pertemuan kelima. Jadi di sini ringkasannya, katabolisme itu adalah kalau dipecah menjadi karbohidratnya menjadi sugar, prosesnya adalah glikolisis, kemudian di sini ada pengaktifan menjadi asetil-CoA, kemudian ada siklus Krebs, dan terakhir adalah RTE. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk senyawa protein dan fat atau lemak, itu bahan bakunya yang digunakan. Kalau protein, pakainya adalah misalnya dipecah lagi menjadi asam aminonya, kalau fatnya itu yang dijadikannya adalah asam-asam lemaknya atau produk sampingnya yaitu gliserol. Kalau dari gliserol, prosesnya adalah pemecahan gliseraldehid menjadi asam pirufat langsung, masih dipecah lagi. Tapi kalau dari bahan bakunya adalah fatty acid, itu prosesnya langsung ke asetil-CoA melewati siklus Krebs dan RTE. Sedangkan kalau asam amino di sini tidak mengalami glikolisis, jadi langsung ke pirufat, kemudian ke asetil-CoA, siklus Krebs, dan RTE. Tapi kalau dari asam aminonya sempat kepecah menjadi NH3, di sini reaksinya langsung dari asetil-CoA ke siklus Krebs dan RTE. Begitu pemahaman untuk katabolisme secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.